Oke, salam jumpa pada pembahasan materi SQL ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi built-in ya, fungsi-fungsi built-in pada SQL yang berfungsi untuk merubah tipe data. Berfungsi untuk merubah tipe data. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang dua buah fungsi ya. Yang pertama bernama toChar dan yang kedua bernama toDate. Ya, toChar dan toDate. Nah, seperti namanya, toChar, to karakter. ToChar itu adalah singkatan to karakter. Berarti merubah tipe data menjadi teks atau karakter. Seperti itu. Nah, tipe data apa yang dirubah? Tipe data yang dirubah adalah tipe data tanggal. Date, tanggal. Nah, yang berikutnya, yang to date adalah to date ya, merubah dari tipe data karakter menjadi tipe data tanggal. Nah, jadi ini dua fungsi ini terbalik ya. toChar itu dari tanggal menjadi teks karakter ya. Kalau to date dari teks menjadi date, menjadi tanggal. Ya, cuman kebalik saja. Nah, sekarang bagaimana contoh-contoh dari penggunaan toChar maupun toDate? Tunggu sebentar. Oke, masih sama seperti biasanya saya menggunakan Oracle 11G. Nah, sekarang coba Anda perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan fungsi toDate yang paling sederhana. Dia merubah teks 10 Januari 2020 yang tentu saja bukan tanggal hari ini ya, menjadi sebuah tipe data tanggal. Ya, tipe data tanggal atau date. Bagaimana tahu berubah menjadi tipe data tanggal? Nah, Anda perhatikan outputnya itu. Anda perhatikan outputnya. 10 min Jan min 20. Ya. Kok bisa tahu Pak ini adalah formatnya tanggal? Saya tunjukkan satu contoh lain. Ini contoh ini sudah sempat saya tunjukkan di video sebelumnya, video-video di awal, select sysdate from dual. Ya, semoga Anda masih ingat sysdate ini, select sysdate from dual ini adalah kita mengambil tanggal hari ini. Sysdate ini mengambil tanggal hari ini. Nah, Anda perhatikan tanggal hari ini di Oracle itu diformat dengan 18 min Sep atau singkatan dari September min 20. Nah, data yang pertama 10 min Jan min 20. Nah, formatnya kan Anda lihat sama. Ya, formatnya Anda lihat sama. Berarti apa namanya? Ini sudah menjadi sebuah tipe data date. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba Anda perhatikan contoh berikut ini. Kalau tadi kan 10 Januari 2020 ya. Nah, sekarang coba kalau saya buat formatnya mirip formatnya di Indonesia. 10/10/2020. Umumnya tanggal di Indonesia dituliskan seperti ini. Umumnya. Nah, sekarang saya coba jalankan. Saya coba rubah tulisan ini menjadi date. Kita lihat, enter. Not a valid month. Nah, Anda bisa melihat di sini ada sebuah error yang muncul. Nah, kenapa error ini muncul? Nah, kita ini kan di Indonesia ya. Kita ini di Indonesia. Nah, format penulisan seperti ini itu tidak dikenali di Oracle-nya, tidak dikenali oleh Oracle-nya. Nah, tetapi apakah ini sebuah tanggal yang tidak valid? Secara penulisan memang tidak dikenali oleh Oracle. Tapi tanggalnya valid, tanggal 10 bulan 10 tahun 2020.
Masih masuk akal. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa merubah teks ini ya, agar bisa dikenali sebagai sebuah tanggal, sehingga dia bisa dirubah menjadi date, menjadi tanggal juga gitu loh. Saya ulang lagi ya, bagaimana sekarang solusinya mengatasi error ini, agar tanggal 10 bulan 10 2020 ini ya, agar cara penulisan seperti ini bisa dikenali sebagai tanggal yang valid juga. Seperti itu. Nah, solusinya adalah kita menggunakan yang namanya NLS parameter. Ini. Kita menggunakan yang namanya NLS parameter. Nah, dengan menggunakan NLS parameter ini kita bisa men-setting, oh, tanggal yang saya masukkan itu formatnya seperti ini loh. Ya, tanggal yang saya masukkan ini formatnya seperti ini sehingga Oracle mengerti, oh iya ini tanggal yang valid karena formatnya sudah terpenuhi kayak gitu. Nah, mungkin penjelasannya agak membingungkan ya, saya tunjukkan saja contohnya. Select, saya perbaiki yang tadi ya, ini saya gini ya, saya tekan tombol atas, arah panah atas ya. Nah, select to date 10/10/2020 ini tetap tidak ada yang kita rubah, tetapi kita tambahkan seperti ini. Nah, coba Anda perhatikan hasilnya, enter. Nah, sudah dikenali menjadi 10 Oktober ya 20. Nah, inilah NLS parameternya ini. Ya, NLS parameternya. Ya. Secara format ya. NLS parameter itu bukan ini utuh ini DD min MM min Y4 kali, bukan ini secara utuh, tetapi satu persatu inilah NLS parameternya. Ya. Kita lihat format kita itu seperti apa. Format kita yang pertama, format kita yang di sebelah kiri dulu, yang di sini. 10 ini kan tanggal, minus 10 ini bulan, minus 2020 ini tahun. Maka kita perlu membuat agar format ini juga dikenali. Nah, NLS parameternya ini DD ya, karena tanggal dulu ya, kita masukkan DD. DD ini apa sih? DD ini mewakili NLS parameter yang digunakan untuk mewakili tanggal pada hari itu, tanggalnya saja. Yang kedua ini bulan, maka kita masukkan MM. MM ini adalah mewakili 2 buah digit bulan. Jadi dari 01 sampai dengan 12. Dan yang terakhir Y4 kali. Y4 kali ini mewakili tahun ini 2020. Saya ulang lagi ya. Format kita seperti apa format kita? 10/10/2020. Tanggal, bulan, tahun. Maka agar ini bisa dikonvert, kita harus menyiapkan formatnya yang sama juga. Pertama tanggal dulu. Tanggal, kita 2 digit tanggal seperti ini, diwakili dengan DD. 2 digit tanggal diwakili dengan DD. Berikutnya, minus. 2 digit tahun sekarang, 10, diwakili dengan MM. Seperti itu. Dan terakhir adalah 4 digit tahun yang diwakili dengan 4 buah Y. Maaf ya, ini tadi saya bilangnya tahun yang ini bulan. Jadi ini tahunnya yang ini. Seperti itu. Ini adalah contoh dari NLS parameter. Oke, sekarang saya coba tunjukkan kepada Anda, ini kan to date. Sekarang saya akan coba tunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan tucar. Tenang saja, di tucar ini pun masih ada NLS parameter yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh, coba perhatikan contoh berikut ini. Kita bisa tahu bahwa
Format standar dari Oracle untuk menuliskan tanggal itu kan seperti ini, 10 Oktober 2020. Nah, format ini kalau bagi saya kurang informatif. Karena kenapa? Kurang lengkap. Ya, format yang dimiliki oleh Oracle ini seperti ini ya. Ini kurang informatif bagi saya. Karena kenapa? Kurang lengkap. 10 Oktober 20, 10 Ok 20 gini, tanggal dan bulannya tidak masalah. Tahunnya ini bagaimana? Nah, tahunnya ini bagaimana? Lalu, kalau saya boleh menambahkan lagi, saya ingin iseng. Saya ingin tahu tanggalnya itu tanggal tersebut, ya tanggal itu harinya apa toh? Nah, seperti itu. Coba saya menggunakan contoh yang agak berbeda. Saya menggunakan sysdate sekarang. Saya ambil dulu sysdate from dual. Kita lihat tanggal hari ini, tanggal 18 ya. Nah, tanggal 18 Sep 20. Saya mau coba rubah menjadi karakter, tipe data date ini yang tanggal hari ini saya rubah menjadi karakter dengan menggunakan tucar. Sekaligus ya, mau saya format tampilannya agar lebih informatif, agar lebih lengkap. Nah, bagaimana contohnya? Sebentar, saya ketikkan dulu. Select tucar, kebalikan dari dua contoh pertama yaitu to date, sekarang menggunakan tucar, sysdate, tanggalnya. Nah, memasukkan formatnya sama. Kita akan tetap menggunakan yang namanya NLS parameter. Tetap menggunakan NLS parameter. Nah, coba saya tunjukkan sebentar. Nah, coba seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, Anda bisa lihat di sini. Select tucar sysdate. Lalu NLS parameter di sini ada yang baru. Kalau DD sudah, YYY sudah. Saya ganti sekarang. Saya memperkenalkan kepada Anda D dan mon. Nah, sekarang Anda lihat hasilnya. Friday. D ya. Lalu DD tanggal 18 kan, tanggal hari ini tanggal 18. Mon. Menjadi September lengkap. Y4 kali 2020. Loh, kok nggak jadi hari Jumat? Kenapa? Ya, itu karena setting komputernya ya. Setting komputer saya menggunakan bahasa Inggris dan waktunya, interval waktunya menggunakan Indonesia, tapi setting komputernya menggunakan bahasa Inggris. Jadi sehingga hasilnya pun juga bahasa Inggris seperti itu. Nah, Friday 18 September 2020. Ada dua buah NLS parameter yang saya kenalkan kepada Anda. D, tadi kan DD saja, ini kan harinya, tanggal harinya. Ini nama harinya, Friday. Lalu ada mon, ya, mon untuk mengambil apa? Nama lengkap dari bulannya. Nah, mirip dengan contoh yang pertama tadi, ini ya. Jadi kalau Anda lihat apa yang saya kerjakan barusan ini, ya, ini adalah kebalikan dari contoh pertama saya ini. Ini kan bulannya lengkap, tapi saya rubah ke date. Sekarang yang di bawah sendiri, ini adalah dari sysdate saya rubah menjadi karakter, menjadi teks, menjadi string istilahnya itu. Dan saya lengkapi tampilannya. Seperti itu. Oke, satu contoh lagi terkait dengan tucar. Ya, dari tadi kita pakai dual terus. Nah, sekarang kita gunakan dari tabel. Nah, Anda perhatikan contoh berikut. Select. Ini tidak kelihatan ya karena saya tidak menampilkan di layar, tapi format
format dari tanggal di komputer saya itu, kalau saya boleh bilang ya, tanggal hari ini di komputer saya tampilannya seperti ini. 18/09/2020. Ya, ini adalah tampilan format ini, tanggal di komputer saya. Nah, saya sekarang mau mencoba, bisa nggak sih saya membuat seperti ini juga tampilannya? Menggunakan apa? Menggunakan data di tabel employees. Saya coba sekarang. Tucar, ini nama kolomnya adalah hairdate, koma, DD dulu ya, 18/19/2020, YYYY, gini ya, S hairdate from employees. Ups, oke. Sekarang saya coba scroll ke atas biar kelihatan ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa saya bisa membuat formatnya seperti dengan di komputer saya. Tucar, hairdate, DDMMY 4 kali. Ini ya, 17, ini adalah DD, tanggalnya. 6 ini bulannya, tahunnya 2003. Seperti ini. Nah, dengan memanfaatkan tucar ini, ya, satu contoh lagi, ini yang menarik, yang sangat berguna untuk penggunaan Anda ke depannya adalah dari tucar ini kita bisa melakukan pencarian data dengan memanfaatkan tucar ini ya. Kita bisa melakukan pencarian data berdasarkan tanggal, berdasarkan bulan, berdasarkan tahun. Nah, kita sangat bisa. Saya kasih contoh satu, saya akan mencoba mencari seperti ini. Mencari data karyawan yang masuk ke perusahaan bulan 4 tahun 2005. Kita coba, ada nggak sih yang masuk ke perusahaan bulan 4 tahun 2005? Ya. Query-nya seperti apa? Seperti, saya akan menggunakan ini aja, biar nggak terlalu banyak ngetik ya. Saya ketik ke atas, nah, lagi. Nah, ini kan saya punya sudahan ya. Saya enter, from employees. Ya, ini adalah contoh yang tadi, yang barusan ini. Ya, ini adalah query yang ini ya. Tapi kan tadi tidak ada where-nya. Sekarang mau saya kasih where tucar hairdate YYYY, ya, seperti ini, sama dengan 04/2005. Seperti ini. Kita coba. Oh, ada ternyata. Ada seorang karyawan bernama Fripp yang masuk tanggal 10 bulan April ya, bulan 4 bulan April tahun 2005. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari berdasarkan tanggal dan tahun. Nah, ini adalah hal baru untuk membantu Anda dalam melakukan pengambilan data ya. Jadi seleksinya, kalau kemarin cuma bisa menggunakan like dan lain-lain ya, operator-operator pembanding yang kemarin, sekarang kita sudah bisa menggunakan pencarian berdasarkan tanggal. Di sini saya mencari berdasarkan bulan 4 tahun 2005. Sekarang coba sih, ini saya menemukan tanggal menarik. Di sini ada tanggal 17 ini 3 buah. Saya coba. Select employee ID. Last name. Hire date, ini tidak saya format ya. From employees, where employee ID. Tucar, hire date,
DD, YYYY. Nah ini menarik ini. Saya ngambil tanggal dan tahunnya. Bulannya nggak saya ambil. Semoga ada. 17, tanggal 17 ya, ini ada. Coba sih ini ada yang 2004. Oke, coba saya masukkan 2004. Kita lihat, ada nggak? Oh, cuman satu ternyata. Ya, untungnya saya menggunakan data yang sudah ada. Ini. Nah, ini tanggal dan tahunnya. Tanggal dan tahunnya saja, nggak pakai bulan. Masuknya bulan Februari katanya. Satu contoh lagi, mengambil berdasarkan tahunnya saja. Nah, jadi berdasarkan tahunnya saja. Yang masuk tahun 2008. Nah, seperti ini. Select employee ID, last name, hire date from employees where tucar hire date Y 4 kali sama dengan 2008. Di sini saya berusaha mencari karyawan-karyawan yang masuk perusahaan tahun 2008. Saya enter. Ada ternyata 11 orang yang sudah masuk ke perusahaan sejak tahun 2008. Oke. Kalau to date digunakan untuk fungsi where gini mungkin kurang umum ya, tapi kalau misalnya tucar karena kita bisa memformat hanya ngambil tahunnya, hanya ngambil tanggalnya saja, atau hanya ngambil bulannya saja, atau kombinasinya, nah lebih bisa lebih terpakai istilahnya dalam pencarian data seperti ini. Seleksi atau pencarian data ya. Kalau kemarin-kemarin saya pakai istilah seleksi data. Oke, untuk video kali ini sampai sini dulu. Sebenarnya kalau kita ngomong NLS parameter, masih cukup banyak tipe-tipe lain yang belum saya tunjukkan. Tapi itu untuk lain waktu. Anda juga bisa explore sendiri ya untuk memeriksa apa saja sih NLS parameter yang ada. Anda bisa juga cari. Oke, semoga video ini berguna untuk pembelajaran Anda dan sampai jumpa lain waktu. Wah,